Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar muatan IPA KD 3.8 mengenai siklus air. Nah, Ananda, air merupakan sumber kehidupan di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Nah, menurut Ananda, mengapa air tak kunjung habis walau terus digunakan? Iya, benar. Air tak kunjung habis digunakan karena air mengalami siklus air. Nah, apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Seperti apa siklus air itu? Seperti ini. Siklus air memiliki beberapa tahapan, yaitu penguapan atau biasa yang sering disebut evaporasi, lalu pengembunan atau biasa disebut kondensasi, dan hujan atau biasa disebut presipitasi. Nah, di sini alurnya adalah air laut, dia menguap ke atmosfer. Jadi air laut menguap atau biasa disebut evaporasi. Nah, titik-titik air itu nanti akan mengalami pengembunan. Nah, setelah mengalami pengembunan, air itu akan membentuk awan-awan. Nah, ketika sudah membentuk awan, nanti akan turun titik-titik hujan. Titik-titik air itu akan jatuh kepada bumi. Nah, titik-titik air itu akan jatuh ke sungai, ke ladang, ke danau, dan sebagainya. Nanti itu dari titik-titik itu, dari air yang udah jatuh tadi, itu akan mengalir, yang biasa disebut transpirasi, mengalir lagi ke laut, dan dari laut nanti menguap lagi, lalu terjadi awan lagi, lalu terjadi proses presipitasi, transpirasi, dan terus seperti itu. Makanya itu disebut siklus air dan air tidak akan habis. Selanjutnya, tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Nah, dari proses infiltrasi ini nanti air yang dari tanah akan kembali ke laut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, curah hujan, karena curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka semakin banyak pula cadangan air di tanah yang tersimpan. Yang kedua adalah material batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air, sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah akan mudah tersimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang terakhir adalah keberadaan tumbuhan atau biasa disebut vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Nah, sekarang membahas tentang pengaruh siklus air pada musim kemarau. Siklus air dipengaruhi oleh suhu, lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju ke atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Nah, musim kemarau yang berlangsung secara terus-menerus dapat menyebabkan berkurangnya sumber air bersih, persawahan menjadi kering, banyak hewan yang akan mati, gagal panen, dan penambak tidak dapat membudidayakan ikan.
Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Penyebab terjadi kekeringan adalah langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu, musim kemarau panjang, minimnya daerah resapan air. Nah, cara mengatasi terjadinya kekeringan adalah yang pertama bijak dalam penggunaan air, petani menanam palawija saat musim kemarau, dan yang terakhir adalah minimnya daerah resapan. Nah, setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas, seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Air yang kita gunakan harus air yang bersih. Kualitas air yang bersih berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, di bawah ini adalah syarat-syarat kualitas air yang baik. Ada 3 macam, yaitu syarat fisika, biologi, dan kimia. Syarat fisika adalah air tidak berasa, air tidak berbau, air tidak keruh dan tidak berwarna, dan air tidak memiliki endapan. Sedangkan syarat biologi adalah memiliki tingkat keasaman yang normal dan air tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Sedangkan syarat kimia adalah air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Air di permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air bersih. Oleh karena itu, kita harus mengetahui syarat-syarat air bersih yang sudah dijelaskan tadi. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan sehingga orang seringkali perlu membelinya. Nah, dampak pencemaran air antara lain adalah limbah cair, sampah kemasan, sisa deterjen, dan yang terakhir adalah pestisida. Nah, dampak pencemaran air adalah sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Yang kedua, tanah yang tercemari limbah mengganggu kesuburan tanah. Dan yang terakhir adalah air yang tercemar mengganggu pertumbuhan lingkungan. Cara mengurangi krisis air bersih adalah melakukan penghematan air dalam pemakaian sehari-hari, menggalakkan penanaman pohon, membuat lubang air resapan atau biopori, membangun tempat penampungan air, dan yang terakhir adalah menanggulangi pencemaran sumber air. Nah, cara memelihara ketersediaan air bersih yang pertama adalah mencuci pakaian dengan air secukupnya, menggunakan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Tugas Ananda adalah siapkan pulpena 5D, silahkan Ananda buka pulpena halaman 29 dan 59, kerjakan soal nomor 3-5, ditulis di buku tulis, jawabannya difoto dan dikirim kepada Ustazah. Atas perhatiannya Ustazah ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.